Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Makna utama dari Injil Matius 10 ayatnya ke-34-36 menegaskan bahwa Yesus bukan anti damai, tetapi yang ingin Yesus sampaikan yaitu kebenaran sering menimbulkan terjadinya konflik. Kebenaran diibaratkan pedang yang terhunus, sebab kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus di sini bukanlah pedang dalam bentuk harafiah dan fisik. Pedang itu sendiri yaitu pedang yang mendatangkan kekerasan, melainkan pedang yang dimaksudkan Yesus adalah simbol perpecahan akibat adanya konflik tentang pilihan iman. Pilihan iman antara mengikut Yesus atau mengikut kesenangan dan kenikmatan yang dunia tawarkan. Yesus datang membawa pemisahan di dalam keluarga, sebab pilihan mengikut Yesus adalah pilihan yang sangat krusial. Pilihan ini sangat terasa bagi setiap keluarga yang berlatar belakang dari keluarga yang bukan Kristen. Saat seorang anak dikandung dari ibunya, dirawat di tengah keluarga yang tidak mengenal Kristus dan memiliki latar belakang keluarga penganut kepercayaan yang di luar Yesus, yang dibesarkan dengan kasih sayang dan dengan segala kenikmatan duniawi yang ditawarkan oleh keluarganya. Pada suatu ketika sang anak tersebut tiba-tiba mengaku ingin keluar dari kepercayaannya yang lama menurut ajaran keluarga besarnya yang dianut dari nenek moyangnya dahulu dan berbalik memilih serta mengikut Yesus dengan alasan yang dianggap tidak jelas bagi seluruh keluarganya, maka hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan antara anak dengan orang tuanya dan mungkin saja akan terjadi penumpahan darah yang mengenaskan jika seorang anak tersebut mempertahankan imannya demi Yesus. Keputusan untuk mengikut Yesus adalah keputusan dengan tekad yang bulat, bukan keputusan yang ragu-ragu atau suam-suam kuku. Keputusan mengikut Yesus harus lahir dari hati dengan iman yang serta pengertian yang benar. Mengikut Yesus adalah suatu penyangkalan diri yang berarti melepaskan ego, kepentingan sendiri dan duniawi, memikul salib, bersedia menanggung beban penderitaan karena iman mengikut Yesus. Setia mengikutinya sampai mati dan siap kehilangan demi ketaatan. Markus 8 ayat 34. Yesus tidak membutuhkan pengikut yang setengah hati karena Yesus sendiri telah menebus kita melalui jalan penderitaan sampai mati di kayu salib. Jadi jika Yesus telah mengorbankan nyawanya bagi kita, maka pengorbanan yang patut kita balas adalah percaya dengan sepenuh hati dengan iman yang teguh dan tidak setengah hati. Matius 10 ayat 37-39 tidak mengajarkan kita tentang membenci keluarga kita, melainkan penegasan bahwa kesetiaan kepada Kristus harus di atas segalanya. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya adalah setiap orang yang takut kehilangan nyawanya karena mengikut Yesus. Itu berarti suatu penyangkalan iman. Dan pada saatnya dia akan dibuang di api kekal di dalam neraka. Tetapi siapa yang bersedia kehilangan nyawanya di dunia ini karena teguh berdiri pada imannya kepada Yesus, ia akan diberikan kehidupan kekal di sorga bersama Yesus. Jadi, janganlah Anda mengira Yesus adalah sosok yang datang membawa perpecahan dan sosok yang memimpin para pengikutnya kepada suatu peperangan besar di dunia ini. Yesus adalah orang yang mengajarkan kasih, membuktikan tentang kasih, dan dia adalah perwujudan kasih yang kekal itu sendiri. Sebab itu kita mengenal dia sebagai Allah yang Maha Pengasih dan disebut Allah itu kasih. Ya, Yesus itu kasih. Semoga dengan renungan singkat ini, melalui Roh Kudus, kita belajar mengerti akan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Alkitab.
demi kemuliaan Bapa di sorga. Amin.